Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 26 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu serta tulisan roh nubuat. Kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Renungan hari ini 26 Juni 2020 berjudul Serangan Iblis terhadap Hari Sabat. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 7 ayat 25 yang berbunyi, Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pemberian keleluasan kepada penyembahan berhala membuka jalan kepada pengabaian lebih jauh kekuasaan surgawi. Iblis yang bekerja melalui para pemimpin gereja yang tidak suci memalsukan hukum keempat dan mencoba menyingkirkan hari Sabat zaman dulu, hari yang telah diberkati dan dikuduskan. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dan sebagai gantinya meninggikan hari berpesta orang kafir sebagai hari matahari yang patut dihormati. Mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama, hari Sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang Kristen. Mereka menjaga kehormatan Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan bersemangat mereka menjaga kesucian ajarannya. Tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, iblis bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya, agar supaya perhatian orang-orang boleh dialihkan kepada hari Minggu. Hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebangkitan Kristus. Diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu, namun hari Minggu itu dianggap sebagai hari rekreasi karena hari Sabat masih dipelihara sebagai hari kudus. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dicapai, iblis telah menuntun orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus untuk membebani pemelihara hari Sabat dengan ketetapan yang sangat ketat sehingga pemeliharaan hari Sabat itu sebagai suatu beban. Sekarang dengan mengambil keuntungan dari terang palsu yang mengharuskan pemeliharaan itu, ia melemparkan cemoohan pada hari itu sebagai lembaga Yahudi. Sementara orang-orang Kristen umumnya terus memelihara hari Minggu, hari pesta kesukaan, ia menuntun mereka untuk membenci Yudaisme dan menjadikan hari Sabat suatu hari berpuasa, hari kesedihan dan kemurungan. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah bertekad untuk mengumpulkan dunia Kristen di bawah panji-panjinya dan menjalankan kuasanya melalui wakilnya, Paus yang angkuh yang mengatakan dirinya sebagai wakil Kristus. Melalui orang-orang kafir yang setengah bertobat, imam-imam yang ambisius dan orang-orang gereja yang mengasihi dunia ini, ia mencapai maksud dan tujuannya. Musyawarah-musyawarah akbar telah diadakan dari waktu ke waktu, di mana pejabat-pejabat tinggi gereja dari seluruh dunia diundang untuk berkumpul. Di dalam hampir semua musyawarah, hari Sabat yang telah ditetapkan oleh Allah telah ditekan dan semakin direndahkan, sementara hari Minggu semakin ditinggikan. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi, sementara hari Sabat yang menurut Alkitab telah dinyatakan sebagai peninggalan Yudaisme
yang pengikutnya telah dinyatakan terkutuk. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 54 dan 55. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menuliskan bahwa asal muasal pemeliharaan hari Minggu adalah dengan melakukan perayaan keagamaan untuk menghormati kebangkitan Yesus. Roh Nubuat menuliskan dalam Early Writings atau tulisan permulaan halaman 215 paragraf 4 yang menyatakan, Setan memutuskan untuk pergi lebih jauh. Dia memberitahu para malaikatnya bahwa beberapa akan sangat tekun dengan hukum Allah sehingga mereka tidak bisa terperangkap dalam jerat ini. Ke-10 perintah itu begitu gamblang sehingga banyak yang akan percaya bahwa itu masih mengikat, dan karena itu ia harus berupaya merusak hanya satu dari perintah itu. Dia kemudian memimpin para wakilnya untuk mencoba mengubah perintah keempat atau Sabat, sehingga mengubah satu-satunya dari 10 yang membawa untuk melihat Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Setan menyampaikan kepada mereka kemuliaan kebangkitan Yesus dan memberitahu mereka bahwa dengan kebangkitannya pada hari pertama minggu itu, dia mengubah hari Sabat dari hari ke-7 menjadi hari pertama dalam minggu itu. Bisa lihat, perubahan yang setan buat bukan sekedar mengubah hukum dan waktu. Tujuan utama mengubah hukum keempat adalah supaya pandangan umat Allah beralih dari melihat Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, sesuai doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3, kepada ilah yang lain. Dan itu setan lakukan dengan menyatakan bahwa dengan kebangkitannya, Yesus telah mengubah Sabat hari ke-7, hari Sabtu, menjadi hari Minggu, hari pertama. Ini penting umat Allah pahami bahwa perubahan hari bukan semata-mata karena harinya, tetapi siapa yang disembah pada hari itu. Hari Sabat adalah untuk menyembah Allah Bapa, Sang Pencipta, dan hari Minggu adalah untuk menyembah Trinitas yang kudus. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah dari Pulang ke Rumah, halaman 182, paragraf 3, yang berkata, pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik halaman 154, nomor 133 dinyatakan, penciptaan adalah pekerjaan umum dari Trinitas yang kudus. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Sabat adalah hari di mana kita menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ingat akan Wahyu 14 ayat 7, pekabaran malaikat pertama. Sementara hari Minggu adalah hari untuk menyembah Trinitas yang kudus yang mereka yakini sebagai pencipta. Bisa lihat, iblis mengubah hari bukan karena sekedar harinya, tetapi siapa yang disembah pada hari itu. Sebab siapa yang disembah lebih utama daripada sekedar hari. Kapan ini mulai terjadi? Darkness Before Dawn, halaman 25, paragraf 2, menyatakan, perintah kerajaan, dewan umum, dan tata cara gereja yang didukung oleh kekuatan sekuler adalah langkah-langkah yang dengannya festival kafir memperoleh posisi kehormatannya di dunia Kristen. Tindakan publik pertama yang menegakkan ketaatan pada hari Minggu adalah hukum yang diberlakukan oleh Konstantin tahun 321 sesudah Masehi. Dekret ini mengharuskan warga kota untuk beristirahat pada hari matahari yang mulia, tetapi mengizinkan warga desa untuk melanjutkan pencarian pertanian mereka. Meskipun pada dasarnya merupakan undang-undang kafir, hukum ini ditegakkan oleh kaisar setelah penerimaan nominalnya atas agama Kristen. Jadi, permulaan perayaan hari Minggu terjadi pada tahun 321 sesudah Masehi oleh Konstantin, dan itu setelah dia mulai menerima agama Kristen. Jadi,
awalnya dari kekafiran, tetapi akhirnya diterima oleh agama Kristen. Dan sebagaimana renungan hari ini nyatakan bahwa awalnya ini dilakukan tidak secara terbuka, namun secara perlahan. Perhatian dialihkan dari Sabat hari ketujuh kepada hari Minggu hari pertama. Dan itu dikatakan untuk menghormati kebangkitan Yesus. Dari bukti sejarah ini semakin nyata bahwa memang Sabat itu adalah hari ketujuh, hari Sabtu, dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Adakah pernyataan Alkitab tentang merayakan hari Minggu oleh karena kebangkitan Yesus? Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan. Yohanes 20 ayat 1-3 berkata, "Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, 'Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.' Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur." Yang pergi ke kubur pada hari Minggu subuh itu adalah Maria Magdalena serta perempuan lainnya. Di mana para murid berada? Di rumah. Maria berlari-lari memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Apakah semua berangkat ke kubur saat mendengar kabar dari Maria? Tidak, hanya dua, yaitu Petrus dan seorang murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes yang kekasih. Kemudian, Yohanes 20 ayat 4-8 menyatakan, "Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya." Perhatikan, murid yang lain itu lebih cepat tiba di kubur daripada Petrus, tetapi dia hanya lihat dari luar. Yang masuk Petrus. Baru sesudah itu dia ikut masuk. Adakah ini tanda sukacita karena Yesus sudah bangkit? Lalu mereka melihat dan percaya, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pulang ke rumah. Yohanes 20 ayat 9-10. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tidak heran Yesus berkata kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17 dan 18. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Yesus menekankan kepada Maria untuk sampaikan kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di dalam rumah bahwa Dia sudah bangkit. Kenapa murid-murid berkumpul dalam rumah? Yohanes 20 ayat 19 memberikan penjelasan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu, murid-murid berkumpul bersama di rumah bukan karena berbakti, bukan karena bersukacita sebab Yesus telah bangkit, tetapi karena takut. Mereka berkumpul pada hari Minggu karena takut. Kenapa? Ayat 10 tadi katakan bahwa mereka belum mengerti kitab suci. Makanya mereka takut. Dan mereka takut bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia.
Dan ada banyak nanti orang yang berkumpul pada hari Minggu karena takut, bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena manusia. Itu sebabnya Konstantin yang putuskan untuk rayakan hari Minggu, dan semua ikut, termasuk agama Kristen. Kita lihat catatan lainnya, Markus 16 ayat 14, yang berkata, "Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya." Murid-murid atau para rasul saat Yesus bangkit menerima teguran dari Yesus, sebab mereka tidak percaya atas kesaksian dari orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah dia bangkit, yaitu kesaksian para perempuan itu, salah satunya adalah Maria Magdalena. Artinya, yang pertama melihat Yesus sesudah Yesus bangkit bukan para murid, bukan para rasul. Mereka bahkan tidak percaya dan takut. Adakah mereka ini menyatakan sukacita akan kebangkitan Yesus? Adakah dengan ini hari pertama bisa jadi hari perayaan? Sama sekali tidak. Perhatikan pernyataan berikut yang telah disampaikan dalam renungan tanggal 13 Juni 2020. Yang dikutip dari Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, Desember 16, 1858, halaman 30, paragraf 16. Ada pertanyaan dan jawaban yang berkata, beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin, tetapi bacalah pernyataan berikut dari Douay Catechism halaman 143. Pertanyaan, apa hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawabnya, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karena itu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, hari Minggu menurut katekismus adalah persembahan para rasul. Untuk apa? Untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci. Dan katanya untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian. Apakah demikian yang baru saja kita baca dalam Alkitab tentang para rasul tersebut? Tentu tidak. Pada hari Minggu itu mereka malah ketakutan, mereka tidak percaya, bahkan mereka dapat teguran dari Yesus. Jadi dengan menyatakan bahwa hari Minggu dipersembahkan oleh para rasul, selain tidak alkitabiah, hal itu juga bukanlah yang terjadi pada para rasul. Yang terjadi dan yang benar adalah pada hari Minggu itu, mereka ketakutan, mereka tidak percaya. Dan yang benar adalah hari Minggu mulai dirayakan oleh karena keputusan manusia, yaitu Konstantin, dan bukan oleh para rasul. Tidak ada dalam Alkitab ayat yang menyatakan bahwa hari Minggu dirayakan karena kebangkitan Yesus. Lihat bukti berikutnya dalam Kisah 4 ayat 2 yang berkata, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah peristiwa Petrus dan Yohanes yang kekasih bersaksi di depan para pemimpin Yahudi. Dan para pemimpin Yahudi itu marah bahwa Petrus dan Yohanes mengabarkan tentang kebangkitan. Ini bukti bahwa yang dikabarkan bukan perubahan hari, tetapi dalam Yesus ada kebangkitan. Tetapi jangan lupa, mereka akhirnya menyaksikan akan hal kebangkitan Yesus setelah mereka menerima kecurahan Roh Kudus, yaitu Rohnya Kristus, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Jadi mereka, para murid, para rasul, mengabarkan tentang kebangkitan Yesus bukan karena hari Minggu, tetapi karena mereka telah menerima kuasa, yaitu Roh Kristus. Nah, satu-satunya dasar Alkitab yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang berbakti pada hari Minggu adalah ayat berikut ini, Kisah 20 ayat 7.
Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Paulus bertemu dengan para umat pada hari Minggu, bukan karena itu hari ibadah, tetapi karena besoknya dia harus berangkat. Jadi mereka bersekutu sampai tengah malam. Lalu kapan Paulus beribadah? Kita lihat bukti-bukti ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Kisah 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kisah 17 ayat 2, seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dan Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, lebih banyak catatan Alkitab yang menyatakan bahwa Paulus berbakti dan mengabarkan firman Tuhan pada hari Sabat. Karena memang pada hari Sabatlah umat Allah berbakti. Perhatikan dalam Kisah 17 ayat 2 dikatakan seperti biasa. Sebagai rasul yang dipilih Yesus, Paulus tidak mengajarkan tentang ibadah pada hari Minggu. Paulus berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Dan Sabat yang Paulus nyatakan sudah dipakukan ke salib adalah Sabat dari perayaan lambang pengorbanan Yesus, seperti Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung. Itu semua adalah Sabat, dan itu sudah digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi, Sabat yang Allah Bapa jadikan, berkati dan kuduskan pada Minggu Penciptaan tetap kekal selamanya. Sebab Allah Bapa yang jadikan melalui anaknya dan ditulis pada loh batu oleh jari Allah sendiri. Alkitab berkata dalam Yesaya 66 ayat 23 yang berkata, bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi, sesuai pernyataan Alkitab, Sabat berganti Sabat, umat Allah akan menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan, yaitu Allah Bapa. Karenanya, jangan mau tertipu oleh iblis. Hari Sabat adalah hari ke-7, hari Sabtu, dan bukan hari pertama, hari Minggu. Ini pernyataan Alkitab dan kebenaran Alkitab. Dan sejarah membuktikan bahwa yang mengubah adalah manusia. Karenanya, apa pilihan saudara? Tetapi aku dan keluargaku memilih untuk sembah Allah yang benar pada hari Sabat yang benar, Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini, dan biarlah ini mengubahkan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh tetap berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Sebab itu adalah hari untuk kami menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.